Ada beberapa hal, mulai dari apa yang menjadi tantangan yang dihadapi perguruan tinggi sebagai dampak dari industri 4.0 yang ada di sekitar kita, kemudian juga bagaimana kondisi perguruan tinggi kita serta hambatan-hambatan internal yang ada di perguruan tinggi, sampai pada bagaimana strategi sebetulnya membangun sistem penjaminan mutu internal yang baik di sebuah perguruan tinggi. Jadi 3 aspek itu tadi dibahas. Ya, sebagai pihak yang melakukan penjaminan mutu eksternal, yaitu lembaga akreditasi, kita berharap bahwa perguruan tinggi secara sistematis sebetulnya membangun penjaminan mutu internal yang baik, yang akan memudahkan bagi kami dalam melakukan akreditasi apabila sistem penjaminan mutu internalnya itu sudah berfungsi. Untuk itu instrumen BAN-PT yang baru, baik itu APT maupun juga untuk APS atau akreditasi perguruan tinggi maupun program studi, itu sudah mengikut sertakan ataupun memasukkan elemen-elemen terkait dengan fungsi dari SPMI. Jadi kalau SPMI-nya udah berfungsi baik, itu nilainya akan baik, dan sebaliknya. Kami merasa beruntung Prof. Chan mau membagi ilmunya, dan dari paparan tadi kami mendapatkan satu intisari di mana penjaminan mutu itu tidak sebatas hanya sampai di akreditasi saja, tetapi bagaimana menjamin lulusan Universitas Bina Dharma atau perguruan tinggi bisa diterima di masyarakat. Jadi mutu itu memang sesuatu yang harus dibangun di dalam, sehingga tadi juga disampaikan internal penjaminan mutu internal itu harus kuat. Dalam hal ini Universitas Bina Dharma mencoba untuk membangun budaya mutu, di mana kami punya pride. Pride itu juga sebagai satu kesatuan artinya bangga, tetapi itu juga merupakan akronim di mana P-nya itu adalah persisten. Kami ingin membangun manusia-manusia yang tangguh, dan bagaimana dia tidak mudah, kalau bahasa milenialnya itu baperan, jadi harus tangguh. Dan R-nya itu adalah responsif. Jadi budaya responsif dari SDM Universitas Bina Dharma itu harus terbangun. Karena ada quotes yang menyatakan yang survive itu bukan yang terkuat, bukan yang terbesar, tetapi yang responsif terhadap perubahan-perubahan. Kemudian I-nya itu adalah inovatif, di mana SDM Universitas Bina Dharma itu harus menjadi orang-orang yang inovatif, harus menjadi trendsetter, bukan follower. Kemudian D-nya itu adalah disiplin. Membangun disiplin ini agak sulit di Indonesia, tapi itu sudah kita biasakan, dan insya Allah lama-lama budaya itu akan terbangun baik dari mahasiswa, dosen, maupun pimpinan perguruan tinggi harus juga menjadi role model disiplin yang dibangun di universitas. Dan yang terakhir adalah efektif dan efisien, di mana setiap kegiatan atau apapun yang dilakukan itu harus dilakukan secara efektif dan efisien. Semoga budaya mutu ini menjadi roh bagi semua aktivitas-aktivitas yang ada di Bina Dharma, sehingga lulusan ini bisa menjiwai budaya mutu yang coba dibangun oleh Universitas Bina Dharma. Harapannya tentu saja, walaupun capaian akhirnya bukan akreditasi, karena akreditasi yang dilihat di masyarakat, dengan apa-apa yang dilakukan itu semoga akreditasi Universitas Bina Dharma mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, otomatis harus nilainya juga cukup baik. Tetapi selain akreditasi nasional, Universitas Bina Dharma juga sudah mengupayakan untuk mencoba
mengikuti akreditasi internasional, di mana ada 4 program studi yang kami siapkan untuk mengikuti akreditasi internasional, yaitu AUN. Jadi harapan ke depan selain national accreditation juga international accreditation.